Pembenci Bang Rajo tidak hai ya. Sorry, tidak saya hai. Saya hanya hai kepada penggemar-penggemar saya. Karena hasil keliling saya dan tim sukses saya meneliti bahwa Bang Rajo ini menjadi perbincangan di media sosial TikTok. Bahkan sudah dicatat di direktur TikTok di Taiwan bahwa Bang Rajo adalah salah satu anggota TikTok yang viral. Ya, sekali lagi bagi penggemar saya hai, yang membenci saya tidak hai, mohon maaf. Oke. Saya tadi sebetulnya menyimak sih. Yang dimaksud dengan lillah ini apa? Yang dimaksud dengan lillah ini apa? Mungkin Bang Rahman bisa menerangkan lillah ini apa? Dalam bentuk perbuatan ataupun niat, lillah ini maknanya kemana gitu loh. Ya, itu tadi disampaikan oleh Kang Rudi bahwa kalau saya memahami itu dengan pemahaman saya bahwa lillah. Jadi ya sama kalau kita mengatakan quwwatullah billah, tidak ada bedanya Pak Rajo. Jadi kalau sudah mengatakan wala haula wala quwata illa billah, maka tidak ada lagi akunya di situ, maka lillahi ta'ala. Pada salat sore arba'akatin mustaqbil kiblat ada lillahi ta'ala, Allahu akbar, lillahi ta'ala, karena Allah semata. Lillahi ta'ala. Oke, baik. Jadi lillah ini karena Allah maksudnya ya? Ya, karena Allah semata. Oke, baik. Di garis bawahi ya, karena Allah. Karena kalau saya begini, kenapa masih ada karena Allah? Jika masih mendudukkan kesadaran kita karena, di situ ada dua. Karena si A, karena si B, karena pimpinan, karena bos, karena Nabi, karena Tuhan, karena Allah, berarti karena dia. Di situ masih ada pamrih, masih ada dua sisi karena. Terputus dia. Ini penting mendudukkan kesadaran. Kalau saya naik ke Komal ini karena host, karena Bang Rehan, karena Bang Rahman, karena ini berarti kita masih kotak-kotak di sini. Sedangkan tiada yang wujud, tiada yang ada selain daripada aku. Coba kita pelan-pelan gitu loh, dalam kesadaran. Ini kesadaran, memulihkan kesadaran ini artinya ada yang gak pulih kesadaran kita ini. Saya baru ingat kata-kata pembimbing saya. Pokoknya kita kumpul tanggal sekian jam sekian, lillahi ta'ala. Satu lagi lillahi ta'ala. Apa kata guru saya? Kalau Anda masih mengomong lillahi ta'ala berarti belum, katanya. Saya pikir itu sudah hebat betul. Dulunya saya pakai, insyaallah. Dulunya saya pakai, siap. Begitu guru ngundang, kita kumpul tanggal sekian. Saya bilang, lillah, karena Allah. Berarti kalau dia karena Allah, di sini ada dua. Di sini saya masih ada pamrih. Sedangkan tiada yang bergerak, tiada yang kecuali Allah. Tiada yang wujud selain daripada Allah. Kenapa kita mengatakan karena Allah? Selagi saya mengatakan saya sholat pun karena Allah, berarti saya yang sholat itu saya yang sholat karena Allah. Coba pelan-pelan, silakan Saya pahami dalam konteks pemahaman Bang Rajo, tetapi saya memaknai dalam konteks lain. Karena dua konteks, saudaraku. Konteksnya sebagai hamba Allah dan konteksnya sebagai Allah. Ingat, hamba Allah, bukan hamba. Ingat, hamba Allah dengan Allah. Bukan hamba.
Tetapi hamba Allah ini, pada saat kita mengatakan hamba itu sesat. Tapi pada saat kita mengatakan hamba Allah, itu baru benar. Jadi hamba Allah di situ bukan sebagai hamba Allah. Artinya apa? Apa yang dilaksanakan, apa yang dikerjakan, apa menekankan, penekanan di situ, penekanan. Jadi penekanan seorang hamba Allah kepada Allahnya. Karena siapa yang menyatakan dirinya Allah, dia sudah melampaui batas. Siapa yang mengatakan dirinya hamba, dia sesat. Jadi dua-duanya harus hamba Allah. Jadi yang sholat itu hamba Allah. Nah kalau Allah itu sendiri yang sholat, dalam konteks pemahaman, berarti Allah menyembah dirinya sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Allah meminta kepada dirinya sendiri untuk ditunjukkan jalannya lurus. Maka ini Bang Rajo ada tambahan. Potensi saya punya pemahaman hamba Allah itu. Hamba Allah yang pasti kemahaan kepada hamba Allah itu tidak ada. Kemahaan tidak ada. Ya Allah itu tidak butuh napas. Allah itu tidak butuh makan. Allah itu tidak butuh matahari. Allah itu tidak butuh apa-apa. Tetapi hamba Allah butuh. Maka predikat sebagai hamba Allah itu terbukti sekarang. Kita ini hamba Allah. Karena maha itu tidak ada sama kita. Allah itu maha. Maha artinya terbebas dari kekurangan, terbebas daripada tidak butuh daripada makhluk. Kita masih butuh makhluk lain kita butuh. Kita butuh tempe, kita butuh tahu, kita butuh beras, kita butuh apa. Itu hamba Allah. Seandainya sudah mampu seperti malaikat saja yang tidak lagi membutuhkan itu masih hamba Allah juga. Nah dalam konteks seperti ini ya perlunya adanya perpaduan antara syariat dan hakikat kapan keakuan ini. Misalnya saya seorang dokter, saya tadi melayani pasien misalnya ada berapa, pada saat kondisi saya mengatakan yang menyembuhkan adalah obat itu, di situ salahnya. Tetapi seorang hamba Allah tetap menjalankan tugas untuk sesuai dengan bidang ilmu yang saya geluti, saudaraku. Sama dengan sholat. Makanya nawaitunya begitu. Silakan, Bang Rajo. Ya, coba saya tanya ke Bang Rahman. Ya, Bang. Ya, monggo. Mangga. Silakan Pak Awan. Ya ini ada tambahan. Dalam konteks tadi itu kan Bang Rajo menanyakan lillahi ta'ala. Arti yang sebenarnya lillahi ta'ala itu adalah milik Allah. Sesuai dengan surat Al-Fatihah. Alhamdulillah, segala puji lillahi itu tetap kepunyaan Allah. Pujinya itu bisa dari qadim ala qadim, qadim ala hadis, hadis ala qadim, hadis ala hadis. Maka lillahi itu arti sebenarnya adalah punya Allah, milik Allah. Seperti kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berarti hidupku dan matiku bukan itu, tetapi aku dihidupkan dan aku dimatikan. Lillahi ta'ala, punya Allah segalanya, diserahkan pada Allah. Punya Allah. Jadi aku dihidupkan, aku dimatikan, lillahi ta'ala. Berarti lillahi ta'ala itu milik Allah semuanya. Itu Bang Rajo mungkin. Ya, agak cocok juga saya dengan bahasa Awaludin. Bang Rahman, saya kasih 4 ini, 3 ini setuju atau tidak? Setuju nggak kalau saya katakan bahwa syariatku adalah syariatullah, hakikatku adalah tarikatullah, hakikatku adalah hakikatullah, makrifatku adalah makrifatullah. Setuju nggak ini? Ya.
itu baru benar. Kalau seperti itu, bukan setuju, Lalu, benar. Ya, iya. Lalu kalau 4 bahasa itu saya timbulkan, karena aku ini adalah punya Allah semua, yang ini gerakku, kelakuanku, pemahaman Allah. Lalu di mana hamba? pemahaman Bang Rajo itu terbatas, diberikan sedikit. Pemahaman Bang Rajo, kemudian apa lagi tadi? Semuanya terbatas. Artinya ada limit-limit tertentu yang tidak mungkin. Innama amruhu isya arada sayyi'an ayyakula lahu kun fayakun. Apa itu berlaku pada hamba? Tidak. Memang kita melihat karena karena kekuasaan Allah, tetapi kan pada saat kita melihat ke depan tidak mampu melihat ke belakang, tidak mampu melihat di belakang kita. Artinya kemahaan itu tidak ada. Potensi bahwa kita yakini bahwa Allah punya semuanya, tetapi yang dia berikan setitik dari samudra yang luas. Saudaraku, dari samudra luas, kemahaan kita tidak ada. Maha ilmun. Apakah kita tahu semua dandaunan yang nggak akan jatuh seluruh bumi ini? Enggak. Di samping rumah saja kita tidak tahu. Itu pengetahuan kita, satu. Kemudian hidup, al-hayat. Hidup kita ini kan adanya ruh. Sampai di mana pengetahuan itu? Sampai di mana kekuasaannya ruh itu? Terbatas. Terbatas. Semua sangat terbatas. Maka tidak pantas kita menyandang Allah. Tetapi kita harus sadari, yakin kita, kesadaran kita bahwa semuanya berasal dari Dia. Maka disitulah ada rasa tawadu, rendah hati dalam, apalagi kalau sedangkan sesama insan saja kita harus rendah hati, apalagi kepada Sang Maha Pencipta. Jangan kita takabur. Begitu barangkali Bang Rajo. Maaf kalau salah. Saya nggak ditanya Bang Rajo. Ya, Ya, kalau saya ditanya sama Bang Rajo Pak Rahman, jawabnya sederhana. Kalau semua Allah, di mana si hamba ini? Ada di dalam penyaksian. Maka kolu bala syahidnya itu nyata. Bukankah kamu menyaksikan bahwa aku Tuhanmu? Kolu bala saya menyaksikan. Ya, kita ini sebagai si syahid, sebagai penyaksi tadi. Kita nggak ada, karena kita menyaksikan semua hanya ada Allah. Maka tauhidnya utuh. Itu sih kalau nggak salah gitu ya Bang Rajo. iya. Makanya ketika sudah duduk, penyaksian itu duduknya di la haula wala. Kan gitu. Karena coba kita lihat lagi alif lam lam ha itu kan terdiri dari zatullah, sifatullah, asmaullah, af'alullah. Di situ mana lagi yang menyatakan Allah itu? Tiada yang wujud kecuali Allah. Satu biji zahra pun yang wujud selain daripada aku itu syirik. Satu kali kita mengatakan bahwa kita itu ada sebagai apapun, maka yang ada itu tidak akan wujud. Ini setahu saya sih sebetulnya, tapi teman-teman begitu ya nggak apa-apa gitu. Setahu saya begitu. Karena yang wujud itu bisa wujud kepada yang tidak ada. Kalau yang ada sudah ada, yang wujud tidak bisa wujud. Setahu saya begitu. Ini kan sudah kayak kata si ini nih, ada yang nyuruh saya istighfar kalau sudah pas semua. Ya benar pas semua, tetapi menurut saya kan di dalam mendudukkan. Yang siapa sih ihdinas siratal mustaqim? Ihdinas siratal mustaqim itu ya dia sendiri gitu loh.
Jadi maksud saya kan, saya sih mengajak mudah-mudahan tapi kalau saya ngajak kan seolah-olah saya sudah benar pula kan. Tapi kalau saya salah nanti saya tanggung jawab juga. Ini pemahaman saya gitu loh. Karena segala sesuatu yang ada itu bisa nampak kepada yang tidak nampak. Hamba itulah wujudnya Allah. Muhammad itulah wujudku. Iya cocok itu Pak Rajo. Hah? Jadi kalau dengan kata lain, kalau kata Bang Rudi tadi lillah itu seperti itu penjelasannya, saya dapatnya berarti lillah itu pelepasan, melepaskan segala atribut apa ya keakuan lah bahasanya, merasa itu dilepas, dilillahin, lillahi ta'ala, maka ketemunya ya alhamdulillah segala puji itu tadi dilillahin, dilepas, lillahi ta'ala, hanya miliknya Allah. Meskipun faktanya di dalam alhamdulillah itu ada 4 tadi katanya Bang Asep, Bang Awal ya, ketemunya 4, ada puji ala Qadim ala Qadim sampai khudus ala khudus tadi yang masuknya ke lillahi ta'ala, pelepasan. Jadi ketiadaan kita ini hanya sebagai penyaksi atau sebagai puji-pujian saja. Di situ pelepasan keakuan, merasa menjadikan kita ini memang hanya membawa sifat wujud. Adanya kita ini mengenal Allah karena sifat wujudnya Allah nampak, nyata, maka kita disebut Adam. Artinya Adam itu kan tiada. Ya cocok ini kalau diterapkan dari keterangan tadi. Adam tiada maknanya. Wujud artinya ada. Tapi itu hanyalah sifat untuk memahami tentang tauhid tadi. Tujuannya hanya satu. Agar syahadat tauhidnya itu benar-benar duduk pada penyaksian yang sebenarnya tadi. Mungkin itu ya Bang Rajo kalau taman saya. Ya, mohon maaf sih kalau saya agak kurang pas dalam menyampaikan. Tetapi kalau setelah saya belajar, saya dalami dari dulu sampai sekarang, disitulah setelah aku bersaksi menyaksikan itu, setelah serah terima jabatan bahasa, maka tersungkurlah di situ kan. Oh, tidak ada apa-apa, kembalinya ke penyaksi. Yang ada penyaksian. Ya, yang disaksikan itu sesuai dengan konteks pemahaman masing-masing. Pada saat dia mampu menyaksikan diri sejatinya, menyaksikan pada kondisi seperti itulah mengatakan bahwa kehadirannya sudah bersaksi, dia sendiri yang bersaksi. Artinya pemahaman itu saya benarkan kalau sesudah sampai menembus sampai tingkat lebih tinggi lagi, silakan, itu tidak ada persoalan. Tetapi bagi saudara-saudara kita yang menjalankan nur berupa Al-Quran dan Sunnah juga jangan disalahkan, karena syariatullah juga itu. Dari mana sumbernya kita melaksanakan sholat itu 5 rukunnya, sampai misalnya subuh 2 rakaat, kita kan cocologi saja untuk bahwa ini karena ada 4 rakaat karena ini, 3 rakaat karena ini. Tapi yang intinya adalah perintah Rasulullah seperti itu. Apakah Rasulullah memberikan pemahaman seperti itu? Kita juga tidak tahu dalilnya di mana, ya kan saudaraku? Jadi kalau misalnya begini, ana seperti Siti Jenar, ana Al-Haq, bahwa saya ini pada saat kondisi tertentu tidak ada Allah, yang ada Siti Jenar. Artinya apa? Dia masih dualisme juga. Pada saat dipanggil sama Wali Songo kan, ana Al-Haq, saya sampaikan sama wali, Dewan Wali, bahwa tidak ada Siti Jenar, yang ada adalah Allah. Begitu datang diundang lagi, tidak ada Allah, yang ada Siti Jenar. Akhirnya dipanggil kedua-duanya, dipanggil Allah dan Siti Jenar. Nah, baru dia pergi.
Artinya si Siti Jenar juga masih memahami dirinya sebagai hamba Allah dan memahami dirinya juga sebagai Allah gitu. Nah kalau kita belajar dari bukunya si Siti Jenar, saya baca seperti itu. Jadi Kalau kita saya- perdalam lagi nih Bang Rahman. Ya. Kita perdalam lagi ke lanjut Bang Rajo. Ya, Kalau saya ini sih- ada tambahan lagi, bisa nggak? Silakan Bang Awal. Dalam konteks milik itu, dalam Al-Quran biasanya, ini boleh ya kita ngomong Al-Quran, boleh. Secara maknanya itu milik Allah itu secara juz'iyah dan ada secara milkiyah. Secara juz'iyah misalnya begini, namanya si A. Si A itu kan mungkin punya tangan, punya telinga, punya hidung, punya mata. Kalau A itu berarti dipanggil A itu semuanya itu mencakup tangan, telinga, hidung, mata. Tapi kalau dibilang tangan atau mata, nggak mungkin dia menoleh, sebab dia itu namanya A. Tapi kalau bilang A, semuanya itu ada, semua memiliki, berarti sifat-sifatnya itu ada. Dan secara milkiyah, sepertinya si A itu mempunyai mobil, motor, pakaian, celana, dan sebagainya. Berarti kalau itu adalah celanaku, itu adalah motorku, itu adalah mobilku, celanaku, bajuku, seperti itu biasanya. Jadi bahasanya itu harus dimaknanya itu harus benar-benar dengan hati yang sebersih-bersihnya begitu. Ya mungkin bisa agak dipahami nanti Bang Rajo. Untuk semuanya mungkin mohon maaf kalau ada ini. Ini sebelum Mbak Rajo, ini langsung ke Ma'rifatullah tadi. Ini pembicaraan Ma'rifatullah semuanya. Di mana syariatnya tadi? Itu tadi ke syariatullah, Gini Bang Rahman. hakikatullah, hakikatullah, kalau saya- Ma'rifatullah. Nah, langsung naik ke Ma'rifatullah. Tetapi syariatullah sudah hilang. Makanya saya selalu menggabungkan, saudaraku. Saya selalu menggabungkan. Maaf, saya belajar juga, tapi ya saya sih pribadi ya. Waduh, saya tidak berani untuk mengatakan bahwa anak al-haq. Saya tidak berani. Untuk sebentar saya tidak. Betul itu. Jangan salah arti ya bahwa anak al-haq. Jadi dari tadi tidak pernah saya mengatakan anak al-haq. Tapi yang saya sampaikan adalah omonganku, adalah kalamullah, penglihatanku adalah basarullah. Ya kan gitu. Betul. Kalau penglihatan itu apa Arabnya ya? Apa Bang Asep? Sami. Pendengaran Samiullah. Gerak. Ya boleh lah. Gerak Allah. Tubuhku adalah wujud Allah. Kan gitu. Iya. Apakah Iya, saya itu milkiyah. akan Pada saat kami ini melangkah ke tempat-tempat yang menurut syariat tidak dibenarkan, dan mana ini memandang sesuatu yang Allah larang menurut syariat, apakah itu menyalahi saudara? Bukankah artinya begini, kalau Allah itu kan tidak pernah salah dalam konteks selalu ya, artinya ya kebenaran. putus Bang Rahman, putus Ya, suaranya. Allah itu kan al-haq. Harus tutup dulu semuanya baru bisa bicara. Kalau ada satu yang buka, Asep tutup dulu. Kang Asep. Oke, bagus sudah lanjut. Ya, tidak bisa saya bicara bunda itu kalau masih ada yang komal buka. Ini kekurangan saya. Tidak bisa nyambung apabila masih tersambung kepada channel-channel lain. Harus. Ini punya saya dibuka tapi suaranya bagus. Nah, karena signalnya sama. Subhanallah wa bihamdi.
Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Jadi saudaraku, apa yang Mbak Dajo katakan ini, konsep pemahaman saya bisa memahami saudaraku bahwa konteks ini sedikit orang yang mampu untuk mengatakan seperti itu. Tetapi dalam ma'rifatullah, saya yakini bahwa bagaimana mungkin mampu kita melihat? Bukankah saraf-saraf mata ini bekerja dengan impuls saraf dari otak? Bagaimana otak bisa bisa mengiring impuls saraf? Karena adanya ruh. Ruh itulah yang menggerakkan semua. Bagaimana ruh itu ada? Karena adanya nur ilahi. Bagaimana nur ilahi? Karena adanya Allah. Berarti kita nyambung. Saya paham mekanisme terjadinya sesuatu penglihatan, mekanisme pendengaran. Contoh, apakah pada saat tubuh ini masih ada, sementara ruh tidak ada, masih bisa mendengar? Sudah tidak bisa. Artinya apa? Pada ruh juga diisingkan oleh Allah untuk menyambung kepada seluruh organ ini juga ada waktunya. Artinya apa? Sesuai juga kehendak Allah. Ruh juga dikehendaki menurut saya. Ruh itu juga dikehendaki oleh Allah, karena kalau tidak dikehendaki oleh Allah bersatu dengan tubuh ini, bagaimana caranya? Kalau sudah pisah kan tubuh ini sudah tidak mampu untuk berfungsi sebagaimana yang kita katakan tadi, bahwa mata ini melihat, kemudian telinga ini mendengar, kemudian mulut ini berbicara, lidah dan sebagainya, karena adanya saraf-saraf yang menggerakkan semua. Saraf itu dari mana? Dari otak. Bagaimana otak bisa berfungsi dengan bagus? Karena adanya ruh. Bagaimana ruh bisa berfungsi? Karena adanya nur. Bagaimana nur bisa berfungsi? Karena adanya Allah. Jadi semuanya begitu. Jadi kalau kita mau flashback secara dari manajemen dari proses-proses itu, ya tidak ada memang kecuali Allah, tidak bisa. Mana kita mampu? Cuman kan ada sedikit bedanya kita memang antara malaikat, manusia dan iblis. Manusia itu diberi akal dan nafsu. Sementara malaikat tidak diberi nafsu. Sementara di iblis tidak diberikan iman, nafsu saja. Sementara kita diberi kedua-duanya. Nah, disinilah konteks manusia ini bagaimana mencari jati dirinya yang memiliki nafsu tapi bisa melebihi malaikat. Nah, itu barangkali tingkat pemahaman, Bung Rajo. Tingkat pemahaman kita lah yang membuat kita lebih tinggi dari malaikat. Tingkat pemahaman kita juga bisa membuat kita lebih rendah daripada binatang. Begitu barangkali, Bung Rajo. Iya, saya menambahkan sedikit, Pak Rajo. Jadi dalam pandangan Islam itu banyak ahli-ahli hakikat yang memahami tentang hal tersebut. Pembicaraan ini sudah dibicarakan berpuluh-puluh tahun yang lalu. Misalnya di zamannya Imam Al-Husairi. Beliau itu mengkategorikan sholat itu ada dua macam. Sholat secara syariat dan secara hakikat. Menurut beliau begini, mereka yang dasarnya dulu dalam Al-Baqarah ayat ketiga, mereka yang beriman kepada yang gaib dan mendirikan sholat. Artinya iman dulu pada yang gaib dan mendirikan sholat ini satu kesatuan. Maka dasarnya iman. Lah sholat yang seperti itu, yang seperti katanya sampai segitunya, itu disebut menghadirkan jiwa atau disebut syuhud tadi. Jadi penjelasannya ada di dalam kitab Lataif al-Isyarah dari karangan Imam Al-Husairi. Kemudian juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau merinci dari dasarnya itu Al-Ankabut. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar itu dijelaskan menjadi 7 bagian. Ada sholatul badaniyah, sholatul nafs, sholatul qalbi, sholatul sir, sholatul ruh, sholatul akhwa, hingga yang terakhir itu sholatul makom fanaul fana. Jadi intinya dasar penjelasan itu semua sudah dibicarakan jauh-jauh hari sebelum kita membicarakan ini. Jadi singkat kata aman begitu, tidak melenceng dari akidah Islam. Gitu aja tambahannya Bang Rajo, silakan.
Ya, izin saudaraku Bung Rajo, maaf bukan berarti saya ingin dengan guru. Sudah jam 1:30 di sini waktu Indonesia bagian tengah. Perlu ada sedikit istirahat, mungkin 2:30, 3:30, 2 jam. Insya Allah baru bangun sahur. Izin saudaraku, saya izin pamit. Izin, mudah-mudahan lain waktu kita bicarakan tentang hal ini. Sebenarnya saya paham apa yang disampaikan, cuma kan kalau saya langsung frontal sepaham, itu kan tidak ada diskusi, Bung Rajo. Langsung ya sudah stop saja kan gitu. Gitu. Terima Ini sudah bunyi Pak Rahman tadi. kasih banyak supaya ada dinamika dalam TikTok. Kalau tidak ada dinamika, ya sudah ketok palu kan. Gitu. Saya kira demikian, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah.